sama aja prinsipnya. Pertama pasti ada solvent reservoir ya. Solvent reservoir atau tempat kita nampung, reservoir itu penampungan ya, fase gerak. Nah ini yang botol-botol ini ada 4 jenis botol ya, ada 4 jenis botol. Ini solvent reservoirnya. Nanti solvent reservoir terus begitu dimasukkan si fase geraknya. Kalian fase geraknya masih ingat pakai apa? Ya, metanol misalkan di botol A ya kan, si asam ortofosfatnya di botol yang lain gitu. Kalau pengen dicampur bisa nggak Pak? Bisa aja, silahkan gitu ya. Oke, nanti si fase gerak ini akan disedot ya, akan disedot menggunakan bantuan selang ya, menggunakan bantuan pompa juga ya. Ini pompanya. Jadi di sini ada HPLC pump ya, kebaca nggak? HPLC pump ya. Oke, nanti dia akan disedot. Di sini ada warna-warna ya. Ini untuk identifikasinya, warna biru, hijau, merah, dan kuning ya. Ini juga ada ya, warna kuning ya. Ini A. Di sini ada tulisan, kalau mau bisa dibantu jongkok. Ada tulisannya A B C D ya. Di tengah-tengah sini ya, A B C D. Ada pasti. Ada. Pasti ada si A B C D. Oh, hilang dia. Oh ya, di situ. Oh, di situ tulisannya ya. Oke, ini H, ini B, ini C, ini D. Jadi kalau misalkan kalian masukin, misalkan metanol di sini, oh biru ya. Berarti biru itu C gitu ya. Nanti di komputernya kita setting metanol 70. Misalkan metanol ortofosfat misalkan 60-40. Jadi yang C-nya kita setel pakai 60 gitu ya. Terus gitu asam ortofosfatnya di mana? Misalkan di hijau, terserah di mana aja gitu kan. Cuma ini ada isinya, sebaiknya jangan ketukar-tukar ya. Biasanya ada kode-kodenya nih ya. Kalau A itu biasanya acetonitrile. B itu biasanya buffer ya. Terus gitu yang merah ya, merah itu D, biasanya metanol gitu. Mirip, ada kemiripannya kan, A acetonitrile ya kan, dari alfabetis gitu kan. Terus itu B buffer ya kan. Terus C itu air ya biasanya ya. Dan D itu warnanya merah kalau di sini ya, merah metanol gitu kan, ada kemiripan gitu ya. Oke, nanti dia akan dipompakan, ini pakai pompa ya, dipompakan masuk. Terus begitu dia akan keluar ke sini ya. Di sini nanti ada tulisan mixing, ada tulisannya mixing ya, dan lain sebagainya. Ini ya, ada degasser ya, ada tulisan degasser. Terus begitu ada ada mixer ya. Oke, dia akan dipompakan masuk. Jadi kenapa saya bilang bisa dua-dua? Ini kita pakai 2 botol bisa, pakai 1 botol juga bisa ya. Kalau 2 botol berarti nanti dia alatnya akan mencampurkan kedua itu ya, karena ada fasilitas mixing. Terus degasser itu fungsinya untuk menghilangkan gasnya ya. Dia akan dipompakan masuk, terus begitu nanti masuk ke si apa namanya, ke dalam kolom. Nah ini kolomnya ya, ini kolomnya berbentuk kayak gini. Ini juga ada ukurannya ya, ada ukurannya. Maaf, sebelah sini sih ukurannya. Maaf ya, kelihatan nggak? Kebaca nggak? Nih 4,6 kali 150 mm ya. Itu artinya 4,6 ini diameternya ya. Terus segitu 150 mm ini kan setara dengan kalau dikonversi ke cm, dia setara dengan 15 cm ya. Jadi ini panjang kolomnya 15 cm. Jadi diameter dan panjang kolomnya. Ada panjang kolom yang 5 cm, ada aja yang 10 cm, ada juga ya. Ada juga yang sangat panjang, misalkan 25 cm, ada aja gitu ya.
cuma kita pakai kolomnya yang tipikalnya ini ya. Oke, dia akan dipompakan masuk ke dalam kolom ya. Terus begitu kemudian masuk ke detektor. Ini detektornya ya. Detektornya ada detektor 1 dan detektor 2. Oke, detektor ya. Jadi dari kolom, jadi dia akan dialirkan melalui selang ini ya. Selang ini masuk ke dalam kolom, kemudian di kolom dia terjadi pemisahan ya. Kan kalau ini namanya juga HPLC, High Performance Liquid Chromatography. Tadi ada kromatografi ya. Karena kromatografi maka dia ada dua fase diam dengan fase gerak ya. Kuncinya kalian sudah pernah kromatografi kata KLT ya, jadi paham. Oke, dia akan terjadi pemisahan di sini ya. Kemudian dia senyawa yang mudah larut akan keluar terlebih dahulu, yang tertahan yang dapat ditahan oleh si fase diamnya dia akan lebih lama keluarnya gitu ya. Nah, yang lebih awal keluarnya dia akan masuk ke detektor. Detektornya dia ada dua, ada UV vis, kita punya dua detektor, ada UV vis dan ada photodiode array atau PDA. Nah, sebenarnya ada detektor yang lain, ada detektor radioaktif, ada detektor refraksi, ada kayak gitu ya, dan lain sebagainya. Oke, jadi dia ini UV ya, dia akan ditembakkan masuk ya, masuk. Nanti di dalam sini dia akan ditembakkan oleh sinar UV ya. Pada gelombang 200 sampai 400 ya. Ini ya, 200 sampai 400 ya. Dia akan maaf ya, sekitar gitu UV ya. Terus gitu dia akan keluar lagi masuk ke detektor yang kedua, yaitu PDA. Ini PDA-nya ya. Jadi dari detektor 1 masuk ya, dari kolom masuk ya. Kemudian dia akan keluar ke sini ya. Di sini ada tulisan in ya dan out ya. Oke, dia akan keluar masuk ke PDA ya, in lagi ya. Ada tulisan in ya di sini kan. Dan nanti di dalam sini juga ada PDA ini kayak scanning panjang gelombang maksimum ya. Dia akan keluar ke sini ya, ke pembuangan ya, ke pembuangan. Jadi kalau oke, ini ada beberapa bagan ya, beberapa bagan. Oke, kurang lebih sama bentuknya, tulisannya kan. Ada solvent botol yang di atas ya. Oke, terus begitu dia akan ditarik oleh selang beberapa warna kan, ya kan. Terus begitu masuk ke pompa, ya kan, paling bawah kan, ya kebayang ya. Terus begitu dari pompa dia akan dialirin ke sampler. Ini kebetulan pakai auto sampler, kita pakai manual sampler ya, kita pakai manual. Oke, ini juga sama sih sebenarnya prinsipnya. Oke, jadi dari solvent ya, dia ditarik pakai bantuan pompa, ya kan. Kemudian nanti ada titik sampler. Nanti samplernya saya belum jelasin ya. Kemudian dia akan masuk ke dalam kolom ya. Kemudian masuk ke detektor tadi kan, ya. Dari detektor dia akan ke waste ya, yang bawah gitu kan. Yang di bawah ke pembuangan ya. Mau yang manapun sebenarnya prinsipnya sama gitu loh ya. Misalkan ini lagi ya,
gerak ya kan, di degasser ya kan, sebenarnya pakai bantuan pompa gitu kan. Jadi gitu nanti dialirin ke dalam kolom, tapi di antara kolom dengan si pompa ini ada namanya injektor ya. Injektornya tadi saya belum sebut ya, maaf, tapi sebenarnya ada ya. Kemudian dari kolom dia akan dialirkan ke detektor ya kan. Dari detektor dia akan buang ke waste gitu. Sama aja sebenarnya, mau yang manapun, mau di perusahaan A, B, C, D, mau di Indonesia, di Amerika ya, sama aja. Mungkin ada part-part yang part-part tambahan, seperti misalkan nanti ada istilah kolom guard ya kan. Kemudian ada istilah misalkan auto sampler dan lain sebagainya. Sebenarnya sama aja prinsipnya ya. Oke, saya balik lagi ke sana. Di pompa ini injektornya nih ya, ini injektornya. Nanti kan dia dialirin ke sini kan. Nah, nanti di injektor dia akan masuk gabung ke sini gitu ya. Injektornya di sini. Oke. Pertama untuk ini pakai komputer ya, pakai komputer. Berarti settingannya di sini ya, di komputer. Softwarenya ini nanti kalau beda alat beda software ya. Jadi prinsipnya ada pengaturan pompa. Pompanya mau gimana? Maaf kalau kekecilan ya. Pompanya mau bagaimana? Ini pengaturan pompa ya. Pengaturan pompa. Aduh. Nggak bisa Excel apa wordnya. Jadi pengaturan pompa apa aja yang diatur? Ada flow. Flow itu laju alir ya. Laju alirnya berapa ya, ada di buku penuntun kan, itu settingannya. Terus gitu ada max pressure, ini jarang di setting sih ya, jarang di setting. Ada minimum pressure. Nah ini ada komposisi. Nah ini yang komposisi tadi A, B, C, D yang tadi warnanya ya kan, yang tadi di situ selangnya A, B, C, D. Oh misalkan Anda pakai selang apa aja ya kan, Anda masukin ke dalam botol mana. Oh misalkan botol A dan B misalkan ya, metanol di botol A, si asam orto fosfatnya di botol B. Nanti kita atur nih di sini. Oh komposisinya berapa? Oh 60 gitu ya. Maka dia akan otomatis 60-40 gitu ya, begitu. Pakai apa? C, misalkan pakai tiga apa ya, 3 pelarut, 3 jenis massa gerak, misalkan A, B, C misalkan ya. Oh komposisinya misalkan 50 terus gitu 20 dan 30 ya, tinggal diatur sih sebenarnya 20 ya, kayak gitu ya. Oke, ini pompanya di sini ya. Bisa juga pengaturannya di control method ya, control method di sini ya. Maaf kalau kecil tampilannya ya, Excel sama Wordnya nggak bisa nih ya, mati ya. Apa aja nih ya, method time ini, jadi berapa lama si sistem ini akan apa ya berjalan. Misalkan 10 menit, nanti 10 menit. Saya ambil contoh ya. Nih, misalkan ini settingannya 10 menit nih ya. Nanti dia injek pertama dia akan running selama 10 menit. 10 menit dia akan menunggu injek berikutnya
kemudian baru kita injek, Anda injek, baru dia start lagi. Jadi itu kayak siklus gitu loh, siklus yang berulang. Kalau injek otomatis ya kan, dia akan running 10 menit, nanti 10 menit kemudian dia akan injek sendiri gitu. Itu kalau auto sampler gitu loh, kayak mirip kayak itu kan ya. Nanti beberapa menit kemudian, jadi method time itu adalah berapa menit si sistem itu akan berjalan dalam satu siklus gitu. Nanti siklus itu akan berulang terus gitu loh. Kebayang nggak? Oke. Lanjut. Nah, oke. Terus gitu ada nggak auto samplernya? Nggak ada, kita nggak punya auto sampler untuk HPLC ya, belum ada. Barangkali ada yang mau modalin, silakan. Oke. Jadi kita selanjutnya ada pompa ya. Pompanya bisa kita pakai 4 jenis pompa, bisa nggak? Bisa aja gitu kan. Bisa aja. Nah, pompanya kita cuma punya satu pompa ya. Kita select modelnya ada di depan. Modelnya ada di depan ya. Yang ini ya. PU 4180 ya. Iya. PU 4180, kita cari PU 4180 ya. Ini kalau setting manual ya. Nanti ada open nggak? Ada aja bisa open ya. Open ini fungsinya untuk pemanasan ya. Biasanya untuk apa? Ya kalian tahu keluaran suatu zat akan lebih meningkat, akan lebih baik jika dibantu dengan pemanasan, ya kan? Adanya pemanasan dia akan meningkatkan kelantan zatnya gitu loh, ya kan? Semakin panas dia akan semakin mudah larut. Contoh paling gampang, gula Anda larutkan pakai air biasa dengan air panas gitu kan, ya kan? Atau air hangat dulu baru air panas, yang mana yang paling mudah larut gitu kan? Bayang ya? Itu fungsi dari kalau misalkan pengen ada open, nanti kalian bekerja misalkan di suatu instansi atau di suatu perusahaan, Pak di tempat saya ada open Pak, ya, silahkan nanti opennya setting berapa derajat gitu kan. Itu fungsinya untuk pemanasan ya. Terus gitu ada UV detector. UV detektornya disediain 4 jenis ya. Kita cuma punya satu, kita select model 4075, ada di depan ya. Itu teman nggak apa-apa ya, 4075 ya, benar ya? Iya. Terus gitu ada for ini 4 WL, UV, ada PGA, kita pakai PGA ya. Kita setting juga modelnya model apa ya. Terus gitu ada CD saya lupa. Terus gitu ada RI ini refractive index ya, ada banyak detektornya ya. Terus gitu ada pop dan eventnya dan sebagainya ya. Oke, ini kita setting. Ini sudahnya settingan ini sudah tersimpan ya, sudah tersimpan. Tinggal kita panggil ya. Jadi itu lagi injek. Nggak tahu sampel siapa? Ya pasti bukan sampel kalian sih. Oke, sampel kalian udah dapat kan GCMS sudah beres kan? Ya. Oke, settingannya sudah semua nih kan. Ini settingan pompa, mirip kayak tadi kan? Ya, cuma bedanya ada ISO ya, isoperatif, SPG, MPG ya. Nah, kita biasa pakai SPG ya, SPG statik ya, statik apa gitu ya, saya nggak tahu kepanjangan. Ini flow tadi laju alir ya kan, mirip kan ya. Terus gitu mixer speednya, penggabungannya apakah cepat, normal atau enggak gitu ya. Terus gitu komposisinya tadi ya, kita kan pakai A dan B 60-40 ya, udah ini 60 ya, 60-40 ya kan kelihatan di sini gitu pencampurannya ya. Terus gitu di sini kita bisa juga tambahin solvent name-nya ya. Solvent name-nya apa? Oh A misalkan metanol, silahkan bisa. B apa? Oh si atom fosfat 0,1% ya, dan sebagainya ya. Popnya biarin aja normal ya. Ini kalau jenis elusinya adalah isokratik. Jadi ada dua jenis elusi. Yang satu isokratik, iso itu sama, kratik itu apa ya? Artinya intinya selama sistem itu berjalan, tadi yang 10 menit ya. Selama sistem itu berjalan di sini tadi ya.
40 menit misalkan ya. Selama sistem itu berjalan, komposisinya akan konstan gitu, 60-40 ya. Nanti sistem baru lagi tetap aja segitu ya. Ada juga sistem namanya gradien. Jadi ada dua sistem elusi, yang satu isokratik, yang satu gradien. Nah kalau sistem gradien kita bisa atur nih ya. Oh misalkan selama 5 menit pertama komposisinya 60-40 misalkan kayak gitu. Berarti 5 menit nih ya, time 5 menit. Apa yang berubah? Komposisinya ya. Komposisinya berapa? 60-40. Nanti pas 7 menit ya kan, misalkan pas 7 menit dia komposisinya berubah, misalkan jadi 50-50. Nah nanti 7 menit nih ya, 7 menit komposisinya berubah misalkan ke 50-50. Nah dia gini bentuknya. Nanti 7 menit nih, nanti dia si sistem akan naikkan secara perlahan gitu, secara perlahan gitu ya. Oke. 7 menit terus gitu, nanti di 9 menit balik lagi misalkan ke 60-40 misalkan contohnya ya, 60-40. Nah ini sistem gradien, berubah-ubah gitu, berubah-ubah komposisinya. ISO itu kan sama ya, ada yang tetap selama proses pemisahan ya, dan ada yang bisa berubah-ubah komposisi fase geraknya ya. Jadi kalau nanti kalian terjun ke industri atau apa, ada sistem gradien ya mangga gitu, tinggal diatur ya. Oke. Ini kita nggak pakai ini ya misalkan ya. Oke. Terus detektornya kan dari pompa ya, rak pompa paling bawah, kemudian rak kedua itu ada detektor ya. Kolomnya nggak bisa disetting, kolomnya nggak bisa disetting, injektornya juga nggak bisa disetting ya. Kolomnya bisa disetting nggak? Bisa, cuma gonta-ganti kolom, dibuka aja gitu. Ada berapa jenis kolom bisa aja ya, nggak tahu kolom yang lain gimana, Mas Rafi yang tahu ya. Misalkan pengen ganti yang kolom yang tiga kolomnya nih, ini kolomnya juga, cuma kolomnya kecil. Ini bukan kolom sih ya, ini bukan kolom, dia cuma untuk apa ya, ngelos aja gitu fase geraknya ya, untuk ngecek bocoran atau enggak, masalah troubleshootnya ya. Kalau ada permasalahan saya biasanya pakai bantuan kayak gini ya, masalahnya di mana sih gitu ya. Oke, gampang caranya, tinggal dibuka. Ini kayak selang yang ini ya, ini putarannya nih ya, putaran yang ini tinggal dimasukin ke sini ya, gantikan yang ini merah gitu ya, tinggal dicolok gitu kan, yang abu-abu itu ya, tinggal dicolok ya, tinggal ditekatkan aja gitu ya, tekatkan. Oke. Kalau tahun-tahun sebelumnya biasanya saya kasih kesempatan kalian pasang dan buka kolom gitu ya, tapi sekarang waktunya terbatas. Oke. Terus segitu kolom nggak bisa disetting, auto injektor juga sebenarnya, maaf, injektornya juga sebenarnya nggak bisa disetting ya. Ini injektornya ya, injektornya jadi di sini ya, injektornya di sini. Oke. Terus segitu nanti injektornya. Oke, ini injektornya ya, mirip kayak di sana ya, mirip kayak di sana, ada jarum ya, ada jarum, terus gitu ada kayak ini ya. Nah nanti si sampel atau si standar itu kalian sedot ya, disedot misalkan ini ya, ada larutannya atau ini ya, ada larutannya ya, misalkan anggap ada cairannya ya. Oke, tinggal disedot ya, lakukan pembilasan sama kayak GCMS, ada beberapa pembilasan kan GCMS ya, buang ke tempat pembuangan ya, tidak juga tempat pembuangan ya. Oke, buang, bilas beberapa kali ya, bilas beberapa kali ya, pakai pembilas kan juga ada, misalkan
oh penjelasannya pakai metanol, ya udah berarti bilas dulu pakai metanol ya, siapin paket bilas metanol, bilas pakai metanol misalkan mau berapa kali, 3 kali 5 kali silahkan ya. Bilas pakai metanol buang, bilas pakai metanol buang, bilas pakai metanol buang, itu contoh 3 kali ya, mirip kayak GCMS kan, benar ya. Terus gitu selanjutnya bilas pakai larutan sampel ya, buang, bilas pakai larutan sampel buang, bilas pakai larutan sampel buang. Dari situ baru untuk injeksi begitu ya, kebayang? Mirip kayak GCMS kan. Kalau GCMS kan otomatis kita nggak gitu. Tapi kalau yang ini manual, jadi kalian tahu cara otomatisnya. Kalian juga tahu manualnya. Kalau ada auto injektor berarti nanti di setting nih auto injektor yang mana kan? Di sini contoh ya, ada auto injektor nih Pak, boleh silahkan di set. Misalkan auto injektor misalkan 40-50 4150 lah. Apa isinya? Nah di sini injection modelnya apa? Normal ya, ada pre-kolom, jadi ada kolom tambahan sebelumnya ya, kayak gitu ya, istilahnya mungkin guard kolom dan sebagainya ya. Oke, injeksinya apa? Partial, full loop dan sebagainya ya. Terus gitu sampel loss-nya dan sebagainya ya. Ini settingan ya, tapi kita nggak ada ya, kita nggak ada, jadi abaikan. Oke, nanti ini anggap ini ceritanya ya kan, ceritanya ini sudah ada si sampelnya ya, atau si standar yang akan diukur ya. Kemudian kita injekkan ya, kita masukkan ke dalam sini. Oke, dimasukkan, kemudian kita naikkan ya, dinaikkan, kemudian diinjek. Oke, baru diturunkan ya. Oke, jadi kalau normal boleh berdiri dulu ya, anggap ada ya, dan harus cepat karena auto injektor juga cepat sistemnya ya. Udah naik, injek, turun, udah gitu. Enak kan, gampang ya. Kalau yang kayak standar itu penginjekannya berarti berapa kali Pak? Standar sekali, kalau dari standar kan Iya. cuma satu konsentrasi. Kalau konsentrasinya banyak? Kalau konsentrasinya banyak berarti nanti yang 2 pipi, misalkan standar kalian berapa? 2, 4, 6, 8, 10, berarti 2 dulu ya kan, masukin gitu kan, colok gitu kan, injek ya, suntikan, karena ini suntik kan gitu kan, injekkan, nanti dia keluar 10 menit misalkan runtime-nya tadi ya, Iya. 10 menit, nanti selama 10 menit itu kalian tarik lagi ya, udah siap nih sebelum 10 menit berakhir ya. Kalian tarik lagi, kemudian baru dicolokin gitu ya, baru dicolokin, terus gitu injek lagi gitu ya, 10 sistem kedua ya kan, siklus kedua, maaf 4 ppm ya, injek lagi, sudah nih running 10 menit ya kan, 10 menit baru 6, 8, 10, kebayang nggak ya. Oke, nah kalau di sini kami tidak bantu untuk injek, jadi kalian sendiri yang injek. Jadi mau nggak mau coba dirasakan feel-nya injek ya. Hati-hati, ini terbuat dari kaca ya. Dari tahun ke tahun sih biasanya ada perubahannya. Salah, keceplosan deh. Aduh. Tahun lalu yang lolos ya, tahun lalu yang lolos. Oh, mereka sudah beres tuh. Iya, cepet, udah berapa kali preparasi kan dari awal ya, match scheme dari Iman, terus gitu Abo, Aso, preparasi terus kan, cuma melarutkan doang kan ya. Silakan rasakan feel-nya. Hati-hati, ini kaca ya. Kira-kira amit-amit berapa Pak? Berapa harganya Pak kalau amit-amit? Tahu aja atau mau tahu banget? Biar bisa memprediksi Pak, kalau mahal kan kita bisa hati-hati Pak gitu. Mau yang murah ada, cuma 1.000 ya kan. 1 juta.
Mau yang mahal juga ada, cuma 5.000 ya kan. Silakan siapa ya kan, nanti ya mau ganti-gantian silakan injek, tapi rasakan feel-nya aja. Nih biar saya taruh di meja nih. Kalian, ayo cepet, kalian yang injek loh nanti, karena kalian ya dari awal sampai akhir kalian yang bertanggung jawab pada data kalian. Apa kan saya bilang ini, saya setting ini matriks ini adalah penelitian mini. Jadi dari awal sampai akhir sebenarnya kalian yang melakukan semua. Contoh HPL GC kalian sampelnya dari kalian, ya kan? Kalian yang melarutkan, ya kan? Kalian yang melarutkan, kalian yang masukin ke vial. Di sini mah alat ya cuma injek aja kan, kayak gitu. Ya. Oke. Akan mirip sih sebenarnya dengan GC dan sebagainya, mirip dengan KLT dan sebagainya. Maksudnya gimana? Kalau KLT sebelum kalian totolkan, ya kan, itu plat KLT-nya kalian rendam dulu dengan fase gerakan supaya apa? Supaya dia jenuh, naik gitu kan, ya naik gitu ya. Sama ini juga, ya. Tapi bedanya kalau di sini istilahnya kita flushing. Ya, kenapa? Karena di dalam kolom ini mungkin kemarin ada kakaknya yang injek gitu, ada kelompok lain atau kelas lain yang injek ya, itu tetap harus di flushing, artinya dibilas di kolomnya ya. Bilas kolom ya berarti kita alirin dengan fase gerak. Oh misalkan, tunggu saya lihat dulu yang ada isinya B ya, hijau ya benar. Oke, misalkan saya bilas pakai B ini contohnya, misalkan saya nggak tahu apa B isinya ya. B ini misalkan metanol. Oke, saya bilas ini 0 nggak ada suaranya ya. Oke, ini 0,5 mulai ada suaranya ya kan. Terus dinaikin pelan-pelan, satu misalkan ya. Ada suaranya nggak? Ada ya. Tekanannya juga akan berubah ya. Contoh tadi 0, kalau 0,5 dulu deh ya. 0,5 tekanannya di sekitar ini belum stabil ya, tekanannya di 1230 masih belum stabil juga ya. Ini cukup stabil ya, di 900-an sekian gitu kan. Kalau stabilnya dari mana? Yang berubah cuma gigi terakhir gitu loh, kalau bisa gitu kan. Oke. Nanti dinaikin, suaranya akan lebih kenceng, tekanannya juga akan lebih tinggi. Contoh satu ya, tekanannya juga akan lebih tinggi, naik ya kan. Kenapa ya? Laju alirnya 1 mili per menit. Artinya dalam 1 menit dia akan mengalirkan 1 mili gitu. Lebih banyak volumenya kan. Kalau tadi 0,5 ya cuma setengahnya gitu. Kebayang nggak? Kebayang. Gitu loh. Ya, dia akan alirkan. Biasanya sih kita kalau ganti baru itu biasanya kita flushing selang dulu ya. Flushing selang itu biasanya kita ininya dibuka dulu ya. Ininya dibuka. Kalau dibuka, ini dibuka, suaranya lebih ringan kan? Tekanannya akan lebih rendah. Kenapa? Karena dia nggak masuk ke dalam kolom. Ya, dia nggak masuk ke dalam kolom, tekanannya akan rendah gitu loh. Ini 1 mili ya. Oke, biasanya untuk ngilangin bubble ya, kita ganti pelarut baru ya. Kan kalian nggak tahu itu bekas apa gitu kan, sebaiknya benar-benar baru gitu kan. Caranya gimana? Ya botolnya dicopot, terus begitu dibilas ya, baru masukin dengan pelarut kalian, bilas pakai pelarut kalian. Oke, baru masukin pelarut kalian ya. Oke, benar-benar baru. Oke. Baru flushing selang dulu ya, flushing selang.
ya. Kosongin dulu selang sebelumnya ya. Udah gitu baru tarik pakai fase gerak kalian ya. Contoh misalkan ini kan kosong ya, ini Iya. kosong ya, ini kosong, nih ini yang juga selangnya isinya kosong, ini kan ada ya isinya ya, ada, ini kosong ya, kelihatan nih dari bubble ini Iya. ya, kelihatan dari bubble ini. Atau misalkan saya kosongin dulu deh, anggap kosong ya, ini ya, anggap ini ganti pelarut ya, kosongin selang, ini 1 mili ya. Iya, Pak. Iya. Oke, pakai B ya. Iya. Nih, mulai, ya kan? Ini ada bubble-nya tuh, ya. Nanti dia kosong. Ini masih ada isinya, masih ada pelarut di dalamnya. Nanti dia akan kosong nih. Kosongin dulu. Digantung gini aja pemberatnya ya. Nah ini udah mulai kosong nih di bawah. Nanti kelihatan di sini. Tuh, udah mulai kosong ya. Ini kosong nih. Kelihatan bedanya. Kelihatan nggak bedanya? Ini dengan ini di sini. Iya, beda. Ya. Ini udah mulai kosong nih, ya. Sudah mulai kosong, baru celupin. Ini ganti pelarut baru. Tuh, beda lagi ya. Jadi maaf, belum kelihatan. Ini batas yang baru, ini yang batas yang kosong. Gitu. Jadi dikosongin dulu. Gitu. Closing selang. Setiap ganti pelarut, Pak. Iya. Ganti pelarut. Ya. Kecuali kita kompak, oke, yang metanol yang mana atau gimana gitu kan. Nanti Mas Raffi yang olah yang tahu. Ya. Oke. Baru jam berapa? Udah lewat ya? Belum jam 9 ya? Ya. Ingat dari awal sampai akhir. Iya. Gitu. Oke. Terus gitu udah selang sudah terisi, baru masuk ke dalam kolom. Ya. Ini saya harus lihat dulu. Tanikin dulu aja biar kita. Ini ya, sudah sampai sini. Ini kepembuangannya. Ya. Ini selang sudah keisi nih. Ya. Selang B, maaf, selang B ya. Sudah keisi. Oke. Intinya sih sudah keisi semua, ya. Lalu kita masuk ke pembilasan kolom, ya. Pembilasan kolom. Kita kencengin yang ini ya. Nanti dia lihat dulu perbedaannya ya, tekanannya 32 ya, normal ini. Oke. Nah, ini masuk ke dalam kolom nih. Mulai naik. Kenapa? Karena di dalam kolom ini kayak ada pasir-pasir, ya, butiran-butiran pasir yang padat. Jadi kayak semen aja, semen yang padat. Ya. Dia didorong apa di ini pasir gerak daerah akan nembak gitu ya, gitu ya, akan nembus si padatan pasir-pasirnya itu di atas pasir-pasir ini ya. Oke, kurang lebih begitu isinya di dalam sini ada ya. Ini dimensinya juga ada ya. Baru alirin ke sini nih ya kan, alirkan ke sini. Udah dapat ini masuk ke dalam kolom. Kalau benar atau enggaknya kita bisa lihat di sini ya. Kita bisa buka di sini. Oke, ada tetesan tuh kan. Oh, iya. Kalau misalkan enggak masuk ke dalam kolom ya. Ini contoh ya. Ini loss ya contohnya ya. Oke, dia nggak bakal ada tetesan. Ya kan? Artinya dia nggak masuk ke dalam kolom kalau kayak gini. Ya. Tuh ya, baru ada tetes lagi kan? Kenapa? Karena saya sudah masukin ke dalam kolom lagi ya. Ya. Ini kalau kalian tampung nih ya, kalian tampung ininya di beker gelas, itu pasti volumenya selama 1 menit kalian tampungnya, volumenya pasti 1,5 mili. Kenapa? Karena settingannya flow-nya adalah 1,5 mili per menit gitu loh. Ya, itu untuk kalibrasi sih biasanya.
untuk kalibrasi alat. Oke. Di sini ada tulisan stop ya. Oke. Saya coba running aja. Ada nggak sih? Nggak ada. Misalkan ya. Oke, 254 PDA 200. Oke. Kita save contoh ya. Contoh. Terus gitu kita close, kemudian kita execution. Kita signoran. Coba ya, coba satu, coba lagi ya, coba misalkan ya, coba ya, control methodnya yang tadi kalian setting ya, contoh. Oke. Terus itu execution time-nya misalkan 20 menit. Oke. Nah, di sini ada execution time. Execution time tadi ada runtime, ada execution time ya. Execution time itu nah, kalau ini runtime-nya 10 menit. Ya. Execution time-nya 9,8. Jadi execution time itu artinya panjang si chromatogramnya. Nah, ini hasil chromatogramnya gitu loh. Ya, 9,8. Oke. Dia harus beberapa detik sebelumnya atau beberapa menit sebelumnya. Kalau ini metodenya tadi 30 menit ya, 30 menit kita bisa lihat cek. Kita bisa cek metodenya edit ya. 30 menit. Kita bisa edit misalkan 10 boleh. Makanya oke. Atau 5 menit aja kita buat ya. 5 menit. Kita buat 5 menit. Ini contoh-contoh doang ya, contoh. Oke, execution time-nya nggak boleh 5 menit. Kalau 20 dia pasti error. Ya. Di bawah 5 menit. 4,8. Berapa volume injeksinya? 10 mikro. Nah, ya. Kalau sudah kita start. Jadi sini ada tulisan run rate. Artinya dia menunggu injeksi. Menunggu injeksi. Oke. Sudah nih bilas kolom dan sebagainya sudah siap, injek baru running kayak gini ya. Oke. Masukkan, ya kan? Naikin. Turunin. Run. Nanti 5 menit. Ya, 5 menit. Baru run wait. Nanti setelah 5 menit dia berubah lagi run wait. Nunggu diinjek dulu. Nunggu diinjek, wait. Nunggu penyuntikan. Nanti kita lihat ya 5 menit setelahnya ya. Oke. Dia akan termonitor di sini ya. Dia akan termonitor di sini ya. Anggap ada injeksi ya. Hasilnya contohnya seperti ini. Ya. Ini contoh hasilnya ya. Jadi ini ada dua peak artinya ya. Ada 2 peak. Yang satu sebut aja A dan peak B gitu kan. Peak A dan peak B. Oke. Itu mirip kayak kromatografi kolom kertas sebenarnya. Maaf, KLT. Kalian sudah belajar diajarin belum sih kemarin? Belum. Dijelasin KLT tentang KLT. Jadi kalau KLT, maaf ya. Ini plat KLT-nya. Kalau yang dari atas ya, kelihatan. Oke. Terus begitu di sini kalian totolin, misalkan ya. Ini si standar gitu ya. Ini standar, ini sampel ya, gitu ya. Terus gitu kalian elusi ya, misalkan standarnya ada 1 titik gitu ya, ada 1 spot. Terus gitu sampelnya misalkan ada 3 spot misalkan ya. Oke, standarnya misalkan quercetin lah ya. Menurut kalian, apakah dari dalam sampel mengandung quercetin? Iya. Why? Karena dia mendapatkan yang standar jarak spotnya ini kan. Iya. Ini standar Dan mirip dengan ini, iya. ya kan? Berarti kalau ini senyawa A sebut senyawa B dan ini senyawa C, maka quercetin adalah senyawa B. Ini kalian paham ya? Ini KLT. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan nggak? Ya, oke.
Ini KLT. KLT ini prinsipnya adalah dia sistemnya adalah vertikal. Sebenarnya sama. Nanti HPLC maupun GC itu sistemnya adalah horizontal. Jadi ini startnya nih. Ini startnya di 0 gitu loh. Ya, di 0. Ini di 0 nih. Ya, di 0. Kemudian dia akan terilusi. Oh, setelah misalkan di sini setelah 1 menit misalkan dia akan keluar, tapi keluarnya bukan spot tapi peak. Ya, kenapa Pak? Ini udah selesai digas. Ya, tunggu bentar lagi kan. Ya, masih ada 5 menit gitu. Ya. Oke, dia munculnya dalam bentuk peak gitu. Ya. Terus gitu nanti B dia akan keluar lagi. C dia akan keluar lagi. Jadi si sampel ada 3 peak gitu. Kalau KLT sistemnya dia vertikal, kalau ini sebenarnya horizontal. Jadi ini ya. Titik yang kayak standar Iya. gitu. Ini sampel ya. Kalau standarnya kayak gimana Pak? Standarnya kurang lebih kayak gini nanti. Tuh. Ya. Kalau di KLT itu maaf. Kalau di KLT kalian melihat berdasarkan ketinggian peak ya, sama ketinggian spot ya kan. Kalau di sini berarti keluar di sini ya sumbu X kan. Nah di sini dulu sumbu X adalah retention time RT, mirip kayak di situ kan. RT dia punya RT yang sama, itu dari yang sama gitu loh, mirip kayak GC kemarin kan. Gitu ya. Intensitas peak juga misalkan ya 2 ppm mungkin cuma burem gitu ya, kasat mata. Nanti 4 ppm dia akan lebih tebal spotnya, kelihatan nggak maksudnya? Nanti 6 ppm lebih tebal lagi spotnya kalau di KLT ya, gitu. Nanti 8 ppm segitu. Nah kalau di HPLC dia kelihatannya akan yang satu misalkan 2 ppm, oh tingginya misalkan cuma 1 cm gitu loh. Kalau misalkan 2 ppm nanti tingginya lebih tinggi lagi, misalkan 2 cm gitu ya. Terus gitu nanti lebih tinggi lagi 4 ppm. Itu bedanya. Kalau di KLT dia lebih ke ketika dia mati di UV ya, ketika dia mati di UV itu spotnya ada yang burem, ada yang tebal banget gitu kan. Nah, itu kayak intensitas senyawa yang ada di dalamnya sebenarnya gitu loh. Oke, mudah-mudahan ini sudah 5 menit ya. Udah Pak, udah runway. Masa sih? Oh ya, sudah runway ya. Sudah runway. Injek lagi gitu loh. Hasilnya kayak gimana? Hasilnya kromatogram tadi ya. Sebenarnya hasil kromatogramnya ini langsung muncul sebenarnya. Ini kemarin ya. Ada yang ditanyakan kurang lebih kayak gitu. Ya. Oke. Karena ini tandem dengan FTIR ya, tandem dengan FTIR ya. Maka nanti tampung L-wattnya ya, L-watt itu kalian tampung. Jadi nanti kayak tadi, misalkan L-wattnya setelah misalkan berapa menit ya, setelah berapa menit ya, nanti kalian tampung ya, tampung di vial atau di beker gelas atau di mana gitu kan ya. Buat apa? Buat dibawa ke atas ke FTIR. Maksudnya bagaimana? Oh, keluarnya di berapa nih? Ya, keluarnya di berapa menit? Ini kebetulan 2 peak ya. Oke, keluarnya di 2,01 menit sampai sekitar di 2,27 menit. Nanti setengah menit sebelumnya, gitu kan? Setengah menit sebelumnya sama setengah menit setelahnya, atau mungkin 1,5 menit ya. Oke, itu kalian tampung, raport. Udah mulai kalian tampung.
sampai setengah menit setelahnya gitu loh. Ya, contoh lagi lalu banyak lagi udah tadi. Udah jam 9. Intinya ditampung ya. Nanti penampungannya tanya kakaknya karena ya tahun lalu juga seperti itu. Web setting di PCT. Ini PCT dulu ya contoh PCT. Nah ini mulai di sekitar 0,9 ya, itu kalian tampung ya sampai di sekitar 2,4 nih kalian tampung ya. Terus untuk dibawa ke FTIR setelah 2,4, misalkan 2,4 ya, masukin lagi ke pembuangan gitu. Ini pembuangannya sudah mulai penuh ya kayak gitu. Oke, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan?